Matahari, gayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah arah dalam langkah, haringanku jelang semesta doaku. Selamat pagi Pak Sanak Kadang, anggota sidang Dewan Majelis Taklim, pengunjung dan pengomen jemaah YouTubiah yang memuliakan kemuliaan sejati doang dan bukannya yang loyang peang bergoyang-goyang. Bangsa ini adalah bangsa yang sangat menghargai waktu libur. Kalau libur Jumat, Senin bisa ikut cuti bersama, libur Minggu, Sabtunya juga kena. Kalau libur jatuh di hari Sabtu atau Minggu, kita bisa pindahkan ke hari Senin sebagai cuti bersama. Bulan Mei juga bulan Juni ada banyak hari libur nasional. Alhamdulillah. Mari kita melihatnya dari sudut lain. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa hari libur. Demikian slogan yang dikeluarkan bukan oleh Soekarno, entah oleh siapa. Sebut saja Mawar, bukan anggota tim Mawar. Namun tahukah Anda atau tim PK, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah hari libur nasional terbanyak di dunia. Coba kalau Indonesia nggak hanya mengakui 6 agama, tetapi ribuan agama yang ada di dunia. Kan kalau setahun 365 hari kita bisa liburan tiap hari dalam lebih dari 3 tahun terus menerus merayakan hari raya agama. Siapa yang menentukan hari libur ini dan sebenarnya ketentuan untuk siapa? Apakah masyarakat warga negara hukumnya wajib mengikuti aturan itu? Kalau tidak ngikutin bagaimana? Bagaimana dengan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan swasta, kantor-kantor swasta yang punya aturan atau manajemen dan target sendiri? Bagaimana dengan penjual cilok yang ngowoh karena sekolahan libur? Ya, katanya sih hari libur itu untuk menggerakkan ekonomi mikro supaya orang-orang bisa piknik dan membelanjakan duitnya untuk kulineran, menggerakkan roda UMKM. Tapi bagaimana kalau seperti sidikan Prof. PM Laksono sudah pensiun tapi panggilan Prof rasanya masih layak karena integritas keilmuannya. Memang mereka piknik tetapi tidak jajan, sebagiannya bawa bekal dari rumah. Yang pasti penyelenggara program MPG makan bergizi gratis, tepuk tangan di belakang layar. Sekolah libur sama dengan biaya operasional nol. Nasi nggak dimasak, sayur nggak direbus, ayam nggak dicincang, uang makan tetap masuk. Sekali anak-anak diliburkan, mereka bisa untung 2-3 kali lipat. Persis tarif meteran PLN, listrik mati 12 jam tapi tagihan tetap. Fix. Jangan sebut ini korupsi, ini efisiensi, termasuk penyesuaian tarif makan siang dan snack pejabat kalau rapat dan tidur di hotel. Sindrom libur adalah hambatan besar pertumbuhan ekonomi. Terlalu banyak libur, daya saing sektor telekomunikasi jadi turun, kata seorang pejabat negara. Berani betul berkomentar seperti itu. Ya, ini kita mengutip pendapat pejabat negara India. Sementara di Kamboja, kenyataan sebaliknya. Cuma motong 7 hari libur, mengurangi jatah libur, produksi nasional langsung naik 2,6%. Sementara kita, libur bisa menjadi alasan tambah, pajak pun ikut tambah, ekonomi tidak nambah-nambah. Ojo dibanding-bandingke, kata nyanyian Jawa Koplo, liburan itu seharusnya membangun manusia, bukan
menumbuhkan rasa tanggung jawab, kata orang bijak. Entah siapa, tapi jelas bukan Bahlil Lahadalia. Mungkin mereka membaca Amartya Sen. Liburan seharusnya digunakan untuk menjalin kembali hubungan sosial, membentuk modal sosial, dan membangun modal manusia. Itu kata Amartya Sen. Apakah benar seperti itu? Di Indonesia, praktiknya jumlah hari libur nasional yang tinggi tidak berkorelasi dengan proses membangun kualitas sumber daya manusianya. Dalam penerapannya, teori boleh selalu always, tapi pelaksanaannya juga selalu always. Kalau itu cuma aturan untuk aparatus pemerintah, aparatus negara, mungkin sebaiknya bisa diumumin via WhatsApp grup. Toh jumlah ASN cuma 4,73 juta, PNS 3,56 juta. Pada tahun 2024 menyusut dari jumlah sebelumnya yang 4,6 juta, PPPK 1,16 juta. Coba gabung dengan anggota TNI dan kepolisian yang cuma 840.500 orang. Kan semuanya cuma sekitaran 10,29 juta. Di luar itu kan ada 270-an juta lebih yang 69,26% menurut data BPS usia produktif. Kalau libur diciptakan untuk menggerakkan ekonomi mikro, ya ekonomi mikro yang mana? Tukang cilok di pinggir jalan atau perusahaan makro yang nyamar jadi koperasi keluarga menteri? Ketika di Kediri terjadi pemogokan massal buruh pabrik rokok GG, ekonomi lokal lumpuh. Padahal cuma 5 hari. Para bakul sayur yang nungguin sore hari buruh pulang tidak ada pembelinya. Para penjual gorengan, para warga yang menyediakan parkir kendaraan, dan rentetan lainnya para pewarung hingga uang jajan anak sekolah, beserta efeknya bagi para penjual jajanan di sekolah, semuanya terkena. Pantes Mbah Pram suka mengejek kita bukan bangsa produksi. Selamat menikmati tanggal merah berikutnya, karena di negara ini yang jalan cuma hari libur, bukan manusianya. Matahari, dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah ada dalam langkah Haringanku jelang semesta doaku.